Karena gue tau gimana rasanya berjuang itu kalau nggak ada hasil tuh menyakitkan. Nah, gue tuh pengen masa tua gue nggak sering bekerja di luar, tapi lebih sering sama keluarga. Karena mungkin dari kecil itu yang jarang gue dapet. Gak bakat di dunia itu karena selama sebulan cacian, makian, kegoblokan semua itu terima di otak. Bener loh, lo sempet ngalamin itu? Gue gak bisa sama sekali. Vibrasi sih, ini aktor tuh, gila tuh menurut gue pekerjaan yang profesi tertua yang menurut gue kompleks banget tuh. Acting tuh. Benar. Ini kenapa gue tertarik banget sama Azam ngomongin ini, karena gue udah tahu pada saat gue syuting pertama kali dia emang ngedalemin nih, karena emang ada juga teman-teman yang tidak terlalu tertarik ya nggak apa-apa sah aja, ya udah emang lo terlibat dalam sinetron ya industri gitu ya, lo duitnya that's it gitu, cukup aja. Karena emang menarik sih kalau kita ngomongin tentang acting ya, seni peran ya. Karena sampai sekarang pun tuh gue nggak tahu definisi utama acting tuh apa. Bisa beda-beda. Gue nanya sama Om Tio, dia bilang ya manipulate, tentang kita bagaimana itu manipulasi. Ada yang acting itu jujur, ada yang acting itu adalah natural, ada segala macam. Acting itu ada macam-macam semua. Kalau misalnya mau ditarik garis lurus ya nggak ketemu. Nggak ada. Ada yang bilang jujur, ada yang bilang manipulate. Gimana cara garis lurus? Nggak bisa kan? Dan setiap orang kayak punya metode masing-masing gitu ya. Benar. Maksudnya nggak bisa, emang bisa diajarin metodenya. Gue pernah ikut beberapa kali ini juga, tapi pada akhirnya lo ketemu sendiri tuh. Oh ini yang paling pas nih buat gue sendiri gitu. Dengan psikologis gue. Nih sekarang, ini ngomongin sinetron ya. Abis dari Kafir, lo sempat main Steve Pencil ya? Iya, Steve Pencil itu sebelum Kafir. Rambut tuh keren banget di situ, men. Iya, itu istilahnya ke Kafir. Itu ya gitu sih gue. Itu zaman-zamannya slick back kan. Tapi berhubung waktu itu rambut gue tuh tebal, jadi kalau mau slick back tuh dia lepas lagi. Sehingga cepak gitu ya? Cepak. Kayak. Abis itu ke sinetron? Cinta Buta itu? Malah jadi abis di pensil dulu, gue nyari-nyari. Jadi gue tuh ada masa ketika setelah gue tuh sempat sinetron itu kan comeback sinetron di produksi PH, salah satu PH yang sinetron remaja, namanya Diam-Diam Suka dulu. Ada Feby Restanti, ada Dimas Anggara, ada Derby. Terus pokoknya kalau nggak salah tuh gue 3 tahun sinetron dan akhirnya gue jenuh. Jadi 2014 sampai 2000 berapa gitu gue jenuh. Gue pengen keluar dari sinetron, gue pengen coba untuk film. Nah, jadi selama setahun itu gue nyoba casting dan akhirnya nggak dapet. Nah, sempat gue bikin band juga sama teman-teman gue untuk ngisi waktu luang itu. Tapi emang lu tawaran sinetron tapi ada? Alhamdulillah nggak ada juga. Jadi sebenarnya bukan ada juga. Jadi itu bukan sebuah pilihan ternyata ya. Itu adalah sebuah nasib yang itu gue ada di masa ketika ya bukan orang nggak menawarkan lah. Tapi lu bisa dapat sebenarnya. Ya bisa mungkin kalau misalnya gue rajin untuk mencari ada castingan nggak, itu mungkin kayak gitu bisa. Tapi kan pada saat itu kayak gue pilihan gue adalah gimana caranya gue untuk keluar dari sana gitu loh. Karena gue mandek di situ kayak nggak ada yang bisa gue hasilkan di situ dalam apapun. Ini sebelum Kafir nih? Sebelum Kafir. Akhirnya gue mau nyari castingan film. Adalah hal yang kayak sebetulnya gue dapet, akhirnya gak dapet. Jadi kayak ternyata masih ada sesuatu di dalam. Jadi ketika lo casting, lo dapet nih Zof. Terus kayak hamin berapa, oh ternyata lo gak dapet. Oh iya. Dan hal-hal kayak gitu yang bikin gue kan gampang drop kan. Jadi kayak aduh udah gak apa-apa, coba lagi. Lo pada saat drop lo bilang ambil diri lo apa? Maksudnya begini, pada saat lo drop ada orang bilang emang bukan punya gue, tapi ada juga drop kecewanya karena apa gue nggak sebagus itu ya gitu. Lo yang mana? Kayak yang kedua deh. Kayak yang kedua. Itu selalu muncul di kepala lo ya? Karena biasanya pemain-pemain yang ngegantiin gue itu adalah orang-orang yang hampir sama semua. Orangnya itu lagi. Iya. Ya, jadi kayak gue ngerasa ya gue bukan selevel dia sih. Padahal itu teman main gue juga.
Ini sekarang tapi adalah gak cuma lo tuh, waktu Joaquin Phoenix terima piala Joker, dia juga cerita hal yang sama. Dulu gue tiap casting, gue selalu kalah sama orang yang sama. Dan hari ini orangnya gue kalahin, Leonardo DiCaprio. Iya. Leonardo DiCaprio juga kebetulan jadi nominasi tuh. Waktu dia menang di Joker, dia main di Once Upon a Time in Hollywood. Anyway, ya maksudnya itu memang udah jadi nasibnya para aktor. Dan habis kita casting, nungguin pengumuman casting, itu masa-masa terburuk dalam karir kita. Iya, gue Setiap hari bangun tidur. Gue sampai lupa lagi perasaan itu. Iya, benar-benar. Buruk banget. Gue pokoknya asal casting pulang sholat udah rajin banget habis azan tuh langsung. Nah, akhirnya kenapa akhirnya lo memutuskan untuk yaudah deh sinetron emang jadi tempat gue, karena sama-sama acting, sama-sama kerja, sama-sama dapat duit, bahkan mungkin duitnya lebih besar. Tapi ada kepuasan yang nggak sama. Gue pernah main film gue nggak banyak dan bukan peran-peran penting, tapi gue bisa merasakan menikmati proses kreatifnya. Itu yang menurut gue nggak ada bandingannya sih. Yang di sinetron kita nggak punya kemewahan itu. Oke, gue ceritain lagi. Jadi setelah gue sinetron yang gue mencari film akhirnya ketemu ada Steve Pensil. Akhirnya gue jadi ini baik ke Pavias Star Vision. Pavias tuh pernah bilang dari awal gue syuting sama dia. Sorry, Star Vision tuh Kafir ya? Kafir. PH-nya Kafir kan? Jadi waktu awal-awal gue casting yang masih hancur banget, dia pernah ngajak gue ngobrol. Dia bilang gini, siapa nama kamu? Dia bilang gitu, Azov. Saya tuh ngeliat kamu ingetin saya sama Syarukan. Bukan karena masalah muka, oke. Tapi masalah Syarukan dulu waktu awal karir, dia itu nggak langsung PU. Dia second lead, tapi dia nyuri. Sampai akhirnya dia menjadi PU sekarang. Scene stealer istilahnya. Iya. Nah, saya ngeliat kamu, someday mungkin bisa seperti itu. Jadi jangan menyerah. Itu petuah di tahun 2015 kalau nggak salah, awal-awal gue casting yang ngasih foto-foto gitu. Akhirnya dia ngomong. Dan lo tahu di tahun 2018 yang gue kafir, gue ketemu lagi di tempat yang sama, tempat duduk sama dan ngomongnya sama. Apa dia? Kamu ingat kan saya dulu ngomong apa? That's why kenapa waktu gue festival film Bandung, gue alhamdulillah menang, gue bilang ini buat Pavias. Oh gitu? Gue bilang thank you buat Pavias dan segala macam, karena dia salah satu juri. Nah akhirnya yang 2000 sebelum kafir, dia bilang gitu sebelum gue akhirnya produksi kafir. Dia bilang gini, produksi ini Zov, ini orang-orang kelas A semua. Begini, artnya begini, sininya begini, dan terkonsep. Ini saya mempercayakan ini semua ke kamu lakukan dengan baik. Dan akhirnya ya gue pegang kepercayaan itu, gue cobain. Dari situ gue ngerti, oh ini. Dan itu drillnya nggak gampang, Ben. Maksud si gue, tokoh gue. Maksudnya dalam arti kayak, gue cuma beda setahun sama Putri Ayu dia. Tapi gue jadi anaknya dia. Dan disitulah gue mendalami kayak, oh gue harus menyikapi dia sebagai seorang ibu. Di bagaimana perasaan gue segala macam. Bener-bener emosi gue dicampur aduk. Karena gue sama sekali gak pernah teater kan. Jadi di situ gue belajar. Dengan ketemu orang-orang yang bagus-bagus juga. Nah dari situlah. Proses-proses kreatif itu yang gue bisa ambil. Sampai pada akhirnya gue masuk ke sinetron. Turning point gak bisa dibilang? Turning point karir lo gak? Turning point karir gue di situ. Karena setelah dari kafir itu, sebetulnya mereka udah menyiapkan lagi, tapi balik lagi tujuan gue waktu syuting itu apa? Gitu. Gitu ya. Misalkan, we need money. Jadi gue pernah syuting FTV. Ini sih mungkin seorang udah pada tahu kali. Gue syuting FTV di Mandiri sana. Itu zamannya tukang bubur naik haji ya. Gue naik motor gue ngeliat, anjir ya. Ini mobilnya Velfire semua, Alphard semua. Ini kru-krunya kok bawa Camry sih? Apaan nih gitu? Kang Bubur. Kang Bubur. Awalnya dia naik haji, abis itu naik haji dia tukang bubur naik Harley karena udah kaya. Iya, makanya gue pikir. Setelah 5 tahun. Gue dalam hati gue tuh mikir, suatu hari nanti gue harus masuk Cinema Art. Akhirnya gue coba ke Cinema Art, ditolak bro. Tolak gue. Anak jalanan gue casting di sana, di set. Ditolak, diganti, nggak masuk. Gue casting di set sama Ilona. Terus akhirnya yang masuk Brian ya, dan Domani nggak salah.
Nah akhirnya ya udahlah pupus harapan gue. Udah gue film aja deh. Nah makanya setelah dari Kafir gue syuting lagi satu lagi sama Mas Rudi Sudjarwo. Nah Mas Rudi Sudjarwo juga gue main deket, gue ngobrol banyak, dan udah ilmu juga dari sana. Waktu gue syuting Jogja sama Mas Rudi, gue ditelepon lah sama pihak Sinemaan. Dia bilang gini, Dok, gue mau ada syuting. Sinemart nih, gue kaget. Judulnya Cinta Buta, pemainnya Nikita Willy dan Rezky Aditya. Kaget dong gue, dalam arti gini, mereka berdua ini udah ikonnya lah untuk udah bintang lah. Kalau misalnya gue di sana, otomatis gue bisa nge-dragging juga buat gue untuk karir gue. Gitu. Nah itu dilema tuh. Di satu sisi yang di perfilman gue udah lumayan banyak yang nawarin. Banyak tapi saat itu udah mulai. Banyak. Jadi kayak sebetulnya Januari tuh ada judul yang sudah tayang juga, yang meledak juga. Yang sebenarnya harusnya gue main di situ tapi akhirnya orang lain. Itu meledak juga di situ. Akhirnya yaudah tuh. Gue dilema, gue mikir kan sekitar kayak seminggu deh. Akhirnya gue bilang gini, oke, tapi Januari saya bisa nggak syuting film? Dia, ya lu tau sini orang kantor kayak, bisa atur aja mas schedule lapangan, deh kan? Kira gue pilot syuting sama Niki. Nah ini lucu lagi sih sebelum pengalaman. Pilot itu Niki, ya kayak biasa lah. Kalau kan jam 7, gue datang jam 6:30. Datang seret, bareng PU. Bareng mobil box. Bantu loading gitu out, barang-barang. Gue dulu pakai ambilnya dari stripping itu. Dari situ gue dapet Chevrolet Spin loh, gue ingat banget. Chevrolet Spin yang bagian depannya sudah penyok karena ditabrak motor. Mobil itu. Tapi nggak ada uang untuk perbaikin. Nah, jadi gue parkir kan. Ini lucu nih, lucu. Jam 6:30 juga datang. Ini hari pertama tuh di Sentul kalau salah. Terus gue parkir di pilot nih ya. Ini baru pilot tuh. Gue lama. Mas, ruang tunggunya di mana? Anda siapa? Nanti ya, dia bilang gitu, nanti ya gitu. Okay. Kamu adalah ekstras pasti. Gue nelfon, gue masih dalam mobil nih, nelfon. Fit, samping gue ada Camry lah gitu. Terus udah selesai gitu, pemain yang lain belum pada datang ya gitu. Gue nelfon 2 kali, terus dia bilang, ya ini belum, Niki sama Rezky belum, oke. Datanglah mereka jam 9. Oke. 2,5 jam lah, gue bisa tidur tuh. Datang mobil apa? Orangnya positif banget loh. Gue positif loh, 6:30 datang, lain sudah nggak masalah. Saya bisa tidur di mobil. Akhirnya Niki udah turun ke ruang tunggu, Rezky udah turun tunggu. Orang telkonya nanya, Mas Azal, mobilnya yang mana? Gitu. Mas Azal mobilnya yang mana ini? Saya mau anterin Mas ke lokasi base camp gitu. Ini saya Mas yang warna hitam, yang mana? Gitu. Ini yang pojok, saya keluar gitu. Terus, oh gitu. Udah, alasan lah. Dia tidak percaya. Berkumpul, dia gak percaya. Kostarnya nih kita Willy dan Rezky Aditya, sebuah mobil yang depannya penyok. Berkumpul, gue duduk, ada Pak Gita, ada Rezky, ada Niki. Ya, Rezky dengan ininya dia. Niki yang dengan selirnya dia, dan gue duduk. Gue ngerasa kayak, gue tuh outcast banget di sana. Kayak, gue pantas gak ya di sini. Karena beda auranya loh Ben. Maksudnya ya ngerti lah, gue yang bener-bener outcast masuk itu. Terus gue cuma bisa ngobrol sama Pak Gita pada saat itu. Gue nanya, Pak Gita ceritanya gimana? Nah ilmu-ilmu yang gue dapat dari film Kafir, itu gue bisa tumpahin di situ. Jadi Pak Gita tuh hebatnya, dia kasih sinopsis sama soundtrack. Soundtracknya itu Judika kalau nggak salah. Gue sambil dengerin pakai headset, gue dengerin. Wah ini gue bisa nih. Bisa. Dia ngasih lagunya itu supaya lo dapet tone ceritanya jadi semuanya gitu. Disuruh dengerin lagu. Tapi yang mau dengerin gue doang. Jadi gue dengerin. Gue netes. Oke, ini berhasil. Nah di situ gue pede. Nah udah pede, pilot nih. Pilot. Sekarang permasalahan adalah bagaimana caranya lo mengambil hati penonton yang sudah terbentuk dengan couple 2 ini. Mereka kan sudah terbentuk lama. Ya misalkan Bro Michael nih gitu. Gimana caranya? Itu susah banget. Mau gak mau gue harus ngambil itu. Gue keinget sama yang kata Pak Fias itu. Jadi lo harus bisa. Colong. Di situ gue mikir. Oke. Akhirnya udah tuh.
pilot udah selesai, ya ternyata hasilnya bagus. Pas udah nyampe ke SCTV suka banget disuruh kerjain cepet. Ini harus bikin nih episode selanjutnya gitu. Nah, Diva yang tadi ya nggak yakin, Mas Diva, orang-orang kantor yang nggak yakin. Akhirnya, yuk cobain deh, bikin lagi Zof. Terus gue bilang, terus ini buat film gimana gitu. Udah jalannya standar. Padahal jujur, yang untuk next project-nya, gue tuh udah tantangan. Si film itu? Jadi kayak ada permasalahan sedikit dan akhirnya udah mereka settle. Oke lah, gak apa-apa gitu. Karena emang tujuan gue kan tadinya mau nyari duit dulu. Nah makanya gue bener-bener all out di situ, gue tunjukin yang tadi yang gue nggak bisa sama sekali, gue harus bisa. Gue di situ belajar nari kontemporer, dance kontemporer, gue belajar di YouTube. Gitu. Semuanya bener-bener gue kasih di situ dan udah. Dan salah satu yang menurut gue artnya bagus banget sih. Waktu Cinta Buta tayang, gue lagi syuting Cinta Suci jam 6 sore. Lo tayang jam 6 nggak salah? Iya, gue jam 6. Jam 6 kan? Kita sempet nonton karena emang cara produksi bagus banget. Ada beberapa set yang di studio, ada Galo nari sama Nikita, itu segala macam kayak terkoreo dengan baik, artnya, lighting, kamera, terkonsep dengan bagus lah. Satu produksi sinetron menurut gue yang cukup bagus gitu. Tapi ada kehilangan nggak lo selalu Cinta Buta, abis itu kita syuting Samudra Cinta sama sekarang, lo ada rasa kehilangan? Ya kita sering ngobrol juga sih di lokasi lah, kerinduan akan sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan di sinetron. Apa yang lo paling rindu yang nggak bisa lo dapetin di sinetron? Bukannya mendiskreditkan sinetron, which itu yang membuat kita afford apa yang lagi kita butuhkan. Waktu gue di Cinta Buta, gue sama sekali nggak kehilangan itu. Karena semua itu, apalagi gue masih ada satu visi banget sama Pak Gita. Jadi tentang bagaimana pengadeganan, bagaimana untuk meluapkan semuanya segala macam secara serius. Nah kita tersampaikan di sana. Nah emang gue juga yakin sih someday gue pasti bakal dimasukin ke produksi yang berbeda yang nggak seperti ini terus. Nah akhirnya kejadian kan. Iya. Kejadian kan. Maksudnya kayak aku lihat sekali. Dan gue juga curhat apa biar sih waktu itu kan. Kok gini itu masalah lain. Maksudnya out of the record itu emang begitulah dan emang harus gue jalanin. Ada satu yang bisa dipelajari menurut gue nih sebelum lo maju lagi. Ada yang bisa dipelajarin sama orang pada saat kadang-kadang kita ngerjain suatu hal yang kita nggak bisa damai sama prosesnya nih. Sama apa namanya hak dan kewajibannya oke lah. Gue kerjain, gue dapet duit, cocok gitu. Tapi ada beberapa hal yang nggak cocok nih sama idealisme kita lah. How you make deal with the kind of things. Ya, yang pasti gue harus bergening sama apakah gue worth it untuk ngelakuin hal-hal yang ngebuang waktu ini, apa sesuai dengan hasilnya atau enggak. Contohnya misalkan gini, gue masuk suatu produksi yang menurut gue ini bakal menghancurkan sisi skill gue misalnya. Tapi outcome-nya gimana, bagus atau enggak. Kalau misalkan outcome-nya jadi bagus, gue bakal jalan itu dulu sampai akhirnya gue simpen di tempat yang lain. Gitu. Okay. Tapi ya, sepanjang jalan itu berjalan, gue harus asah itu di tempat yang lain. Kayak contoh gue bikin ini, gue bikin short movie, gue bikin apa, biar nggak lupa. Biar terus ngasah kemampuan lo yang ngasah keinginan kita yang pengen belajar terus ya. Iya. Itu jadi alasan lo akhirnya lo punya ide garasi. Terus habis itu salah satu alasan. Itu semua naluri bisnis itu dari mana tuh Sof? Maksudnya lo ngembanginnya gue cukup kaget sih. Gila, lo mau ya jualan ibaratnya jualan keripik, habis itu lo ngeluarin mukena. Ya selain untuk dapetin cuan pasti ya. Lo dapat dari mana tuh sense of business lo? Sebelumnya karena gini, karena gue punya target. Kayak mungkin gue di sini 5 tahun lagi misalkan di entertain misalkan gitu. Nah gue tuh pengen masa tua gue nggak sering bekerja di luar, tapi lebih sering sama keluarga. Karena mungkin dari kecil itu yang jarang gue dapet. Gue tuh pengen nanti masa tua gue punya passive income yang cukup, gue bisa sering bareng keluarga, gue bisa main, jadi nggak terlalu sibuk sama pekerjaan gue yang akhirnya
anak-anak gue nanti terbengkalai dan istri gue terbengkalai. Itu cita-cita gue. Nah ternyata sepanjang jalan ini, kenapa gue bisa tiba-tiba bisnis ada keripik segala macam itu sebenarnya sambil jalan. Karena gue gak kepikiran juga itu keripik, karena ada satu production yang kayak gimana kita kerjasama bla 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 segala macam. Oke. Yang benar-benar pure gue itu sebetulnya mau kena garasi dan satu lagi aplikasi kan. Nah jadi ada aplikasi juga startup Idekin, itu juga buat freelancer, itu yang megang kakak gue. Kenapa gue mau ngasih ke kakak gue? Karena kakak gue tinggal di Surabaya. Gue tuh punya cita-cita punya satu rumah yang dimana nantinya ada kakak gue yang sekarang tinggal di Norway, ada kakak gue yang sekarang di sini, itu yang di Surabaya, itu ngumpul semuanya di rumah gue. Karena gue punya tante yang rumahnya lumayan besar dan itu keluarga pada ngumpul di situ. Dan lu seneng dengan? Dan gue seneng dengan itu. Jadi gue ngerasa kayak nanti gue saat gue gede, gue pengen punya rumah yang pas untuk ngumpulin, ada ponakan, ada nyokap gue, ada segala macam itu ngumpul di situ. Nah, akhirnya gue bikin Idekin itu, kantor yang ada di Idekin tuh lu sendiri? Kota Wisata. Idekin itu gue sama kakak gue, tapi ngejalanin kakak gue. Karena emang dia ada basicnya itu kesana. Jadi dia ngejalanin, tapi tetap ada lihatnya dari gue ya, untuk masalah-masalah yang lainnya. Itu kalau misalkan bara mau kena, ya karena gue lihat pasar. Iya. Gue lihat pasar banyakkan ibu-ibu dan mereka ada daya beli dan akhirnya udah gue coba itu. Paling kalau garasi ini sebetulnya lebih ke kreatifnya sih. Dalam arti kayak tujuan utama gue sebenarnya ini PH. Bukan podcast, bukan apa, tadi sebenarnya PH. Tapi sepanjang itu gue masih syuting, dia nggak mungkin, agak susah juga gue jalanin itu. PH itu, masa gue harus nunggu sampai gue selesai syuting dulu baru PH jalan. Kenapa lo gak pakai, gue selalu mempertanyakan itu. Kemarin gue ngobrol sama si Gerald juga, si Azab tuh kenapa gak channel namanya dia ya gitu. Lo tau nama lo menjual kan? Tahu. Lo kenapa gak bikin, gak cuma ini doang? Iya, dari semuanya ya, emang gak ada nama gue nya sih. Lo tau kalau taruh nama lo di platform tuh gak butuh waktu lama untuk naikin subscriber. Ini cemen-cemenan aja ya? Iya, karena gue pengen nge-grab pasar yang di luar orang yang gak kenal sama gue. Apapun itu. Makanya gak ada nama gue sama sekali. Bukan Chris Crush. Tapi gue punya lisensi ide. Gue ada ide Kin, ada ide Bara, ide Garasi. Oh ini yang si ide ini yang akhirnya jadi lo gedein. Idenya yang gue gedein, bukan nama gue. Atau mungkin emang lo secara itu memang sebenarnya lebih suka di belakang. Iya. Atau itu mungkin kali ya. Karena lu biar yang lain maju, nggak apa-apa. Gue yang kerjain semua buat lo. Ini ide gue dan gue cukup intelektual gue doang yang berbicara gitu. Lu bener lagi. Iya lagi. Iya kan? Iya. Jadi gue tuh gini. Lo orang belakang layar yang terjebak di wujud yang ganteng lo. Jadi gue tuh sebenarnya lebih pengen untuk ngebuat medianya aja sih. Gue tuh seneng lihat teman-teman gue maju sebetulnya. Teman-teman gue yang berusaha berjuang bareng, tapi belum dikasih kesempatan. Nah gue pengen bikin itu. Karena gue tau gimana rasanya berjuang itu kalau nggak ada hasil tuh menyakitkan. Dan menurut gue sih it's a good thing karena why-nya lo dapet. Karena semua brand tuh mereka harus menjawab why kan. Why lo bikin ini gitu. Ya kalau what-nya lo bikin di garasi. Terus when-nya ya gue bikin sekarang. Who-nya ya gue gitu. Tapi why-nya apa ya lo menjawab itu. Why-nya tuh gue bikin ini supaya gue bisa membantu orang banyak untuk titik-titik which ya lo udah dapet. Karena kalau itu lo bisa jawab orang dengan sangat mudahnya itu jadi DNA-nya kan. DNA-nya perusahaan lo kan gitu. Iya sih. Dan ternyata emang bener. Itu alasannya kakak gue yang dari Surabaya sekarang tinggal di Jakarta, dia bikin aplikasi dari situ. Untuk kakak gue dan ini buat teman-teman gue. Ternyata emang itu. Tanpa gue sadarin, ternyata bener juga sih. Kalau tadi lo cerita lo mulai dengan tidak punya apa-apa, benar-benar lo kerja itu cari duit. Sama sekarang kan ibaratnya jauh lah. Kalau lo pernah naik mobil di Jalan Mandiri ngeliat orang pada Velfire, which lo udah pakai sekarang. Lo juga waktu syuting pertama juga masih tidur di mobil lo ya. Gue mobil bagus tapi cukup kecil lah gitu. Lo bisa tidur berjam-jam. Sekarang lo bisa punya kamar sendiri, lo bisa bawa kemana-mana.
Ini udah setengah jalan atau mungkin ini udah di ending atau ini baru awal menurut lo? Belum. Gue bilang awal banget juga enggak. Ini masih 30%. Ujungnya apa sih? Apa sih ya tadi? Lu finish di rumah itu tadi? Gue finish, gue di rumah, gue sama anak gue sama istri gue bisa jadi family yang nggak sibuk. Kayak itu doang gue sibuk gitu. Tapi lu tau kan memulai family itu syaratnya apa kan? Makanya gue mau aja sama lu. Kayak gimana itu caranya? Aduh, salah ada nanti dengan saya. Gue kalau udah family gini gue suka kadang terharu gitu loh. Karena ini gue udah membahagiakan orang. Tapi bagian gue tuh agak belum. Itu doang sih.